Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Anas dengan NBI 146240098. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas evaluasi akhir semester manajemen jaringan komputer yang mengimplementasikan terkait melanjutkan tugas UAS, tugas UTS yaitu mengcustom salah satu lantai menjadi beberapa kelompok subnetting, lantainya bebas dan untuk kelompok subnettingnya minimal 2 kelompok dan memastikan ada implementasi DNS, firewall, dan juga FTP. Nah, langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Oke, langsung kita buka filenya. Nah, sini saya sudah siapkan file UAS-nya. Ini saya pakai yang file UTS kemarin. Jadi yang akan kita subnetting pada pertemuan kali ini yaitu di lantai satu. Jadi nanti kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok untuk customer service dan juga kelompok marketing dan juga nanti kelompok public. Untuk detailnya seperti ini teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah saya bagi. Nah, jadi di area biru yang buat kelompok marketing ada 3 PC. Nantinya 3 PC ini jadi kelompoknya subnettingnya marketing yang yang orangnya ini untuk customer service dan yang untuk eh, area ungu kita khususkan buat access point. Nah untuk alokasi subnettingnya kita anggap marketing membutuhkan 30 host atau 30 komputer yang dimulai dari saya pakai eh, IP 192.168.10.0 dengan subnet mask 224. Jadi host yang tersedia adalah 30. Sebenarnya di 32 jadi 30. Nah, host awalnya 10.1, host akhirnya 10.30. Nah, untuk broadcastnya 31. Nah, untuk customer service-nya ini saya sebentar. Ini customer service-nya ini saya membutuhkan harus 20 untuk prefix-nya slash 27 yaitu 2224 untuk host tersedia 30 host awalnya 20.1 host akhirnya 20.30 dan podcastnya 1.31. Untuk access point-nya saya membutuhkan 10 host yang dari perhitungan kita saya menggunakan pangkat 4 diminuskan 2 karena minus 2 ini untuk eh, network ID dan juga broadcast yang dimulai dari 30 30.0 lalu pas awal 31 sampai 14 lalu broadcast harinya untuk saya alokasi untuk broadcast 1.15. Oke, langsung saja kita ke Cisco paket tracernya. Yang pertama kita eh, pisahkan terlebih dahulu di lantai satu. Kita zoom, kita push kita push kabelnya terlebih dahulu kita putuskan. Nah, oke. Ini juga. Sini kita bedakan ya teman-teman ya. Di sini, di sini, ini agak ke bawah sedikit. Nah, nah jadi di sini kita karena ini subnetting, nanti kita di sini akan menambahkan router per kelas. Jadi misalnya ini ada router customer service 1, router customer service, ini router marketing, dan itu juga router untuk public. Oke, kita coba cari router. Ini kita pakai router saja.
juga pakai PT router, ini juga pakai PT router. Nah, karena anggap kita membutuhkan 30 host, nah kita sekarang menggunakan switch. Ini kita simulasikan kalau misalnya kita membutuhkan 30 PC atau host. Jadi kita pakai switch, eh, kita pakai PT switch di sini. Ini juga kita pakai PT switch karena ini 30 PC. Ini kita tidak pakai karena kita pakai koneksi access point. Jadi routernya langsung ke access point. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini, nah, lalu kita kita hubungkan ya. Jadi kita ini FA02 ke sini 01 sini ini 21 ke sini, lalu kita hubungkan FA03 ke router marketing. Oke, pakai FA01, ini 1 2, ini yang 3, yang ini kita pakai buat router. Ini kita koneksikan pakai FA01. Nah, sekarang semuanya sudah kita pasangkan kabel. Kita nyalakan dulu eh, kita nyalakan dulu komponennya. Oke, jadi ini udah nyala. Ini routernya kita nyalakan dulu, portnya kita nyalakan dulu. Ini juga kita nyalakan dulu. Oh sebentar, ini ada yang salah, ini pakai kabel ini, pakai kabel cross. Nah, ini kita skip seperti ini. Nah, kita terhubung semuanya. Kita ganti namanya menjadi router marketing. Ini kita ganti router customer atau router CS lah. Ini router public. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke subnetnya. Jadi di sini kita menggunakan tabel yang ada di ini. Oke ya. Untuk yang marketing kita mulai dari 10.0 sampai 30. Oke. Karena kita menggunakan 30 host. Jadi ini kan mulainya dari satu kan, dari oktet terakhir. Jadi sampai 30. Jadi kita pakai buat yang di PC ini, PC custom service. Kita setting IP-nya terlebih dahulu 192.168 titik titik apa ini? Ini kita lihat ya guys ya. Ini kita pakai customer service ini.
yang 20. Jadi nantinya customer service ini kita pakai yang titik 20 titik 0. Jadi kita mulai 20 titik kita pakai 2 karena nanti yang titik 1 kita pakai buat di routernya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk grafiknya kita pakai 224 subnettingnya. Oke, kita berjalan. Dan juga untuk gateway-nya kita pakai IP network. Ini yang di FA yang ini ya, teman-teman. Dipakai yang FA01 kita pakai 192.168.20.1. Oke, ini untuk subnet masknya tempat. Oke, oke kita cek sudah cocok 27 20 21 20. Nah, tinggal yang satunya lagi. Oke. Ethernet IP configuration 92.168.20.3. Ini pakai 24. Untuk gateway-nya 2.168.60.1. Oke, kita lihat sudah berhasil terpasang. Sekarang kita coba testing ya dari PC di customer service ke router. Kita buka command prompt, ketik ping 92.168.20.1 dan berhasil teman-teman. Sekarang kita coba ping dari PC ini, dari PC customer service 2 ke customer service 1. Ini 2 dan berhasil. Untuk koneksi yang ada di marketing sudah berhasil teman-teman ya. Lanjut kita ke ke yang kelompok berikutnya, kelompok marketing. Kalau marketing kita pakai network IT 10.0. Kita buka ini kita buka settingan routernya, kita cari, kita pakai FA01. Ini sebentar, ini pakai yang mana ya? Oh ya, berarti ini pakai FA01. FA01 192 oke. Jadi 192.168.10.1. Oke, kita pakai 227 224. Oke, kita skip. Nah, ini sudah berjalan teman-teman ya. Oke, IP-nya kita pakai IP-nya router. 2 10 10.2 4. Kita copy saja ke 1. Oke, ini yang pakai 3 1. Ini yang 4.
Oke. Oke, kita cek apakah sudah berhasil. 01, 10, 101, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Oke, kita sama yang step sebelumnya, kita coba ping dari PC ke router. Kita command prompt 92 ping 92 68 titik 0 titik 10 titik 1. Berhasil ya teman-teman, kita sudah bisa berhasil ping ke PT router. Kita coba ping dari test ping dari PC marketing ke PC marketing 3 ke PC marketing 1. Ini IP-nya 10.2. Berhasil ya teman-teman ya. Jadi ini sudah berhasil untuk yang marketing. Sekarang kita ke router public. Untuk router publiknya pakai port FA01. Kita pakai network ID dimulai dari 30.30. Untuk satu masnya kita pakai /28, yaitu yang tadinya 240. Jadi kita 192.168.30.1. Ini kita buat hostnya ini 240. Oke. Ini kita coba setting. Kita hapus dulu. Kita mulai dari coba 192.168.30.5. Kita coba ya. Ini kita pakai yang buat host. Oke. Oke, kita laptop pertama 192.168.30.6. Kita pakai /28. Oke. Sekarang kita coba tes ping, teman-teman. Dari laptop pertama, laptop ini laptop yang kedua ke pertama. Ini pingnya 30.5. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang kita coba ping dari ke server dan berhasil teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke settingan selanjutnya. Karena kita ingin berkoneksi router ke, anggap aja kita mau koneksi dari PC ke server sini, maka dia harus melalui jalur router CS ke router customer service ke router lantai 1 baru nanti sampai ke server. Nah, untuk bisa mengetahui lokasinya, kita menggunakan static routing, teman-teman. Nah, sebelum kita menggunakan static routing, kita setting IP terlebih dahulu yang ada di lantai 1. Ya, anggap aja ini router untuk menjembatani agar router yang lainnya bisa berkomunikasi ke server. Sekarang kita setting FA0-nya. Kita coba pakai 01 ya teman-teman, karena yang satunya
sebentar, ini 0. Coba kita pakai ini yang 1.0, ini yang pakai 0 yang ini 1.0, yang ini coba 0.0 ya teman-teman. Oke, kita coba di sini 1.0, kita hapus semuanya. Nah, ini yang untuk rute satu, kita semuanya menggunakan slash 24, subnetting 24, yang artinya yang belakangnya itu 0. Jadi yang untuk koneksi di sini kita pakai 92.168.1.0. Oh, berarti 92.168.1.1. Nah, ini kita pakai 1.1 yang di sebelah sini. Lalu untuk rute yang rute ke server kita pakai titik 0. Oke, seperti ini ya teman-teman. Yang kita cek. Oke. Nah, terus kita ke servernya. Kita di sini coba kita hapus terlebih dahulu settingan yang UTS kemarin. Kita coba buat dari awal. Hapus terlebih dahulu. Nah, untuk server ini nanti kita langsung praktekkan untuk server DNS ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita kalau udah berhasil static routing, kita langsung implementasi ke DNS. Jadi untuk DNS servernya kita pakai eh, titik 0. Jadi 192.168.0.10. Jadi kita pakai ini. Nah, stop dulu. 192.168.0.10. CV-nya ini. Dan untuk DNS servernya kita coba pakai titik 10 juga ya teman-teman ya. Karena gini yang server ini nanti kita pakai buat DNS. Kita lihat ini. Nah, oke. Kita coba sini. Oke. Oke, kita sudah berhasil membuat servernya. Sekarang kita coba untuk, oh ya ini belum kita men-set IP ya untuk bisa berkomunikasi dengan router satu. Di sini kita pakai router CS, karena ini yang FA01-nya 10 ini kita pakai 1.1, berarti kita mulai di 1.2. Oke, ini juga ini yang 3, ini yang keempat. Oke, sekarang kita masuk ke static routing teman-teman ya. Langkah pertama kita
kita setting router terlebih dahulu di customer service. Oke, customer service, kita static routing. Oke. Nah, kita masukkan eh, kita mau berkomunikasi dengan router backbone. Kita maksudnya router yang ini, kita maunya dari sini bisa komunikasi ke sini. Oke, teman-teman. Nah, caranya kita pakai static routing. Networknya kita pakai 0.0.0.0 ini juga. Hash hopnya 192.168.0.1. Kita cek apakah betul. Oh, ini pakai satu ya teman-teman, bukan yang ini. Jadi kita ganti static 0.0.0.0 ke kita hapus. Nah, supaya kita bisa cepet ya, ini kita pakai CLI aja. Ini yang F1. Oh, bentar. Ini kita paste aja. Karena nanti tujuannya itu semua yang di sini, tiga ini itu ke sini teman-teman. Ke sini terus langsung ke sini. Jadi kita samakan saja. Oke. Nah, CLI. Paste. Kita coba lihat. Ya, berhasil. Sekarang kita coba ping ke sini. Ya, kita dari router dulu. Oke, kita coba. Itu nah, itu titik satu berarti ya. Nah, tadi saya teman-teman sebenarnya kita pakai 1.1, jadi sudah berhasil. Kita coba di router ini. Berhasil. Kita coba ini juga. Dan berhasil. Oke. Dan ini untuk koneksinya sudah bisa berkoneksi dengan router lantai satu. Nah, sekarang kita static routing juga dari lantai satu ke semua yang ada di kelompok router yang ada di lantai satu. Kita static, kita hapus dulu. Networknya hmm, 2.168.0.1.
yang ini itu 10.1 ya, 10.0 karena kita mau dari hostnya. Jadi ini 255.255.255.224 via kabel ini titik 0 1.08 titik 0 atau 1 tadi ya. 0 3. Oke. Add. Oke. Kita lanjut ke yang ini. Yang titik 2. Ini 20. 20. Oke. Kita add. Kita ke public. Backnya ini 30 via 1.4. Add. Nah, kita berhasil. Yang kita coba dari sini ke ping ke sini. Kita coba ping. Ping 130.192.168.30.1 berhasil teman-teman. Yang coba ini yang titik 20 yang marketing. Oke, berhasil. Ini yang titik 10.1 dan berhasil teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke konfigurasi server ya teman-teman. Jadi di konfigurasi server ini saya ada kesalahan. Sebenarnya di tadi eh, untuk default gateway kita pakai 0.1 teman-teman. Soalnya 0.1 nanti itu pakai default gateway-nya router rantai 1. Jadi nanti eh, agar bisa berfungsi kita pakai gateway-nya ini, bukan gateway yang ada di server. Jadi kita cek lagi di desktop configuration, ini IP-nya 10, oke, DNS-nya 10, oke. Sekarang kita coba cek ping DNS pakai PC yang ada di customer. Coba coba ping 92.168.10.0.10 berhasil teman-teman. Oke. Oke, setelah kita mencoba di router atau di kelompok custom service, kita coba tes DNS, ping DNS dari marketing. Kita coba dari sini, PC3, ping ke DNS 168.0.10 berhasil teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Sini. Coba lagi ping dan berhasil teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke menambahkan server. Nah, kan ini kan masih server DNS ya teman-teman ya. Kita rencananya ini menambahkan DNS, firewall dan juga FTP. Jadi nanti kita bikin dua server lagi. Jadi server yang ini buat DNS, yang satu lagi buat website untuk akses web, dan satu lagi buat FTP. Jadi kita lanjut, kita cari server. Ini ya server ya. Ini, oke.
Oke. Kita ke kita skip aja. Oke, untuk konfigurasinya. Nah, kan karena tadi kita DNS servernya pakai ping 10 0.10. Jadi yang ini kita pakai 0.11, yang ini pakai 0.12. Jadi kita anggap aja ini servernya FTP ya. FTP. Bentar. DNS. Oke, kita udah. Nah, ini kita pakai IP. Ini aja. IP-nya kita pakai 0.11. Jadi 192.8.0.11. HTML-nya kita pakai /24. Gateway-nya kita pakai yang ada di ini, yang pakai router ini, yang router lantai 1, jadi 0.1. Nah, untuk DNS servernya kita aktifkan juga, kita pakai yang ini. Jadi kita pakai 192.168.0.10. Oke, ini 10 ya. Oke. Ini kita aktifkan terlebih dahulu FTP-nya. Oke. Nah, di sini kita remove, kita bikin baru ya, teman-teman. Anggap aja ini username-nya adalah admin. Password-nya 123. Kita centang semuanya saja. Oke, kita add. Berhasil. Kita setting website. Kita service pakai HTTP ya. HTTP ini kita on kan. Nah, untuk API configuration-nya kita pakai, kan ini udah 10.0, 0.10, 0.11, dan ini kita pakai 0.12. 192.8 0.12. Oke, ini router ke lantai 1. DNS server-nya kita pakai, oh salah. Oh, oke. Sekarang kita coba tes ping ya, teman-teman. Tes ping dan juga apakah server ini bisa diakses apa belum. Kita dari BGCS dulu pertama. Command prompt. Kita coba server ini dulu, server FTP. Ping 192.168.0.11. Nah, berhasil teman-teman. Sudah bisa terkoneksi dengan FTP. Kita coba yang server web juga. Ini yang titik 12 ya. Iya, 12. Kita tunggu dan berhasil. Nah, kita coba di PC yang ada di marketing. Oke, berhasil teman-teman. Ini yang di ping ke FTP server FTP. Dan ini juga
Kita pakai yang server web kita akses dan berhasil. Oke, terakhir kita cek di sini. Oke, berhasil teman-teman. Yang kita akses ke FTP dan kita ke server web dan berhasil teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke implementasi FTP ya teman-teman. Nah, di sini kan FTP kita sudah berhasil nih. Kita coba akses FTP tapi lewat DNS. Jadi karena FTP itu masih berupa IP, kita coba nanti mendaftarkan IP tersebut ke DNS agar bisa diakses PC yang ada di bawah ini itu supaya bisa diakses ke websitenya. Jadi seperti ini teman-teman. Kita config eh, service ya, service name-nya anggap aja www.kantor.bumn.com. Address-nya kita pakai address-nya FTP. Jadi 192.168.0. Berapa ini tadi? 11. Kita add. Nah, kantor.bumn.com kita berhasil. Ini kita tak. Oh ya, maaf ya teman-teman. Ini kita pakai buat ini ya. Kita ganti nama jadi FTP ya. Di FTP bukan HTTP. FTP. Save. Nah, oke. Sekarang kita coba akses dari PC kita. Web browser. Kita pakai ini aja, terminal aja. Command prompt ftp dot website bumn.com. Oke, not connected. Kita coba lihat lagi. Service DNS. Oh, kantor BUMN teman-teman. Maaf. Jadi kita pakai kantor BUMN. Kantor BUMN. Kita coba pakai IP dulu. Oke, bisa. Adminnya tadi itu admin pas 123. Oke, sekarang kita lihat file terlebih dahulu. Apa yang ada di server atau 3. Nah, ini ada banyak teman-teman. Jadi kita akan coba dari file yang ada di PC kita kirimkan ke server. Begitu juga nanti server kita ambil file dari server, kita akan akses di sini. Kita jadi pindah. Kita pindahkan file dari sini ke sini, lalu file sini ke sini. Oke. Jadi sebelum itu kita bikin sebuah file terlebih dahulu ya. Kita bebas save bebas. Oke.
Kita kembali ke command prompt. Oke, sekarang kita coba put file tadi bebas .txt. Oke, sudah berhasil. Kita lihat dir dan sudah berhasil terupload di server kita. Nah, sekarang kita coba download dari server ini ke laptop atau di PC mana gitu. Ini kan kita coba di PC marketing 2. Jadi kita exit dulu. N atau sebentar gini nanti saja berarti gini FTP 192.168.0.11. Oke, admin 123. Oke, kita dir. Nah, ini kan masih ada di server kan. Kita coba apa namanya? Kita coba download dari server ke PC kita. Jadi kita get bebas.txt. Oke, kita coba keluar, kita quit, kita lihat dir. Nah, bebas sudah apa namanya sudah ada di file kita yang kita download dari server FTP. Coba kita buka teman-teman. Text editor, open, pas, oke, dan berhasil teman-teman. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya yaitu kita akan mengimplementasikan DNS dan kita nanti juga akan simulasi mengakses web server. Nanti servernya ini akan menyimpan sebuah web. Nah, nantinya web ini akan diakses oleh PC yang ada di kelas lantai 1. Nah, nanti websitenya itu nanti kita akan daftarkan juga ke DNS supaya bisa diakses melalui domain. Untuk contoh websitenya seperti ini teman-teman, seperti ini. Kalau misalnya ini berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Dan kita langsung lanjut ke settingnya, nama DNS. Kita ke DNS dulu, pastikan sudah on. Namanya itu kantor bumn.com. Addressnya kita pakai address server web ini ya, pakai 12.168.0.12. Kita add, oke. Sekarang kita coba akses website kita. Oh, sebelum itu kita konfigurasi ini dulu, apa namanya, websitenya seperti apa. Nah, jadi di service HTTP ini kita add, kita delete terlebih dahulu. Oke, kita new file, kita buat lagi namanya index.html. Nah, kita paste kode HTML kita. Oke, ini server web, kita save. Sekarang kita simulasikan, kita close. Nah, pertama kita akan coba ping DNS dulu, lalu kita tes ping webnya dulu. Oke, tes ini, tes web IP, tes IP websitenya dan juga tes domainnya juga pingnya, seperti itu.
Jadi di sini oke. Ping 192.168.0.12. Oke, sudah berhasil. Kita bisa tes ping. Coba kita websitenya, domainnya, kantor bumn.com. Oke, sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita coba buka di web browser. Oke, kita ketikkan kantor bumn.com. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah bisa di PC Marketing 1 untuk mengimplementasikan hosting website. Sekarang kita coba di PC customer kedua ini. Kita coba. Kita langsung coba di web browsernya saja. Ini kantor bumn.com. Nah, sudah berhasil teman-teman. Oke, untuk konfigurasi terakhirnya kita akan um, mencoba simulasi firewall. Nah, untuk simulasi firewallnya itu seperti ini. Jadi, untuk kelompok marketing diperbolehkan untuk mengakses DNS, website, dan juga FTP. Begitu juga customer service. Tetapi untuk yang umum atau access point hanya bisa mengakses DNS dan website saja. Oke, jadi langsung saja kita simulasikan. Yang pertama kita masuk ke router ini, router utama atau lantai 1. Kita buka CLI. Kita buka CLI lalu kita enable kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita buat access listnya. Access list 1 deny TCP 92.168.0.0.0.15. Untuk hostnya itu pakai host 0.11 karena 0, kita pakai host FTP ini yang 0.11. Jadi host yang di 0.11 ini oke, benar. Jadi 92.168.0.11 ini 21. Oke, access list 101 izinkan permit IP any. Jadi maksudnya ini any itu adalah semua yang kita sudah masukkan access list ini itu kita semua bisa akses kecuali akses untuk FTP yang di server di router public ini. Jadi kita enter dulu, lalu kita masuk ke interface. Interface FA00 yang interface yang menuju ke server ini. Lalu kita enter IP access group 101. Nah, ini yang kita buat grupnya tadi. Kita out. Oke, and kita write. Oke. Jadi kita sudah bisa ya. Nah, kita sudah bisa konfigurasi. Nah, sekarang kita coba tes di website atau di laptop umum. Kita coba.
Kita ping aja dulu, ping eh, kan kantor apa tadi, eh, kantor bumn.com masih bisa untuk browser. Lalu coba kita FTP ke server FTP dan kita lihat dan gagal karena kita sudah mendinai atau menolak eh, yang router public ini untuk mengakses FTP seperti itu. Kita coba karena ini kita yang dua kelompok ini itu semuanya kita izinkan, jadi kita coba akses dari sini, dari command prompt kan langsung ke FTP saja ya, FTP command 2 168.0.11. Nah, bisa terkoneksi dengan baik. Kita coba yang di sini Postgres.js customer service. Kita coba FTP 92.168.0.11. Nah, dan connected. Jadi kesimpulannya kita sudah berhasil eh, mendisable router public ini untuk mengakses FTP yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.